Pulang kerja, aku mencoba lebih dari 10 kali, tapi pintu tetap tidak mau terbuka. Disitulah aku baru tahu, ternyata suamiku sudah menghapus sidik jariku dari kunci digital. Dia menggantinya dengan sidik jari sekretarisnya. Katanya biar dia tidak repot. Supaya lebih mudah bagi suamiku untuk serah terima pekerjaan. Aku tertawa. Tapi rumah bersama kami ini sebenarnya atas namaku. Cukup satu telepon saja. Aku langsung memanggil petugas untuk membongkar semuanya. Dunia seluruh keluarganya pun runtuh. Namaku Sari. Hari itu hujan turun sangat deras. Kamu tahu sendiri bagaimana lebatnya hujan di Jakarta. Tapi hari itu rasanya berbeda. Seolah ada kemarahan. Seakan-akan ada yang menuangkan ember raksasa berisi air dari langit. Aku pulang larut malam setelah bekerja. Aku basah kuyuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku memegang sebuah kotak kue kecil. Jenis kue yang mengharuskanmu mengantre lama untuk memesannya. Kotaknya berwarna putih dengan pita yang cantik. Aku memeluknya seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Aku takut jika sedikit saja miring, kuenya akan hancur. Karena hari itu adalah hari di mana suamiku, Aris, dipromosikan menjadi manajer. Aku berkeliling setengah kota hanya untuk membeli kue favoritnya. Icingnya tipis dan rasa buahnya segar. Aku sudah membayangkan adegannya. Dia akan membuka pintu, dia akan melihatku basah kuyup. Lalu, sambil memarahiku, dia akan menarikku masuk. Dia akan berkata, "Hujannya deras sekali, kenapa masih pergi keluar? Dasar bodoh." Lalu aku akan tertawa. Aku akan memberinya kue itu. Lalu kami akan makan malam yang tenang. Sebuah makan malam yang, meski hanya sekali dalam kehidupan pernikahan kami, akan selalu kuingat. Aku berdiri di depan pintu apartemen kami di lantai 16. Lampu lorong yang redup dan kekuningan terpantul di lantai yang dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berkata pada diriku sendiri, "Kamu bisa, Sari." Begitu pintu terbuka, semuanya akan baik-baik saja. Aku meletakkan jari telunjukku di pemindai sidik jari. Biasanya hanya terdengar satu bunyi bip pendek, lalu pintu akan terbuka. Tapi bukan bip itu yang kudengar, melainkan bunyi panjang yang menyebalkan. Lalu muncul teks merah di layar. Autentikasi gagal. Aku terdiam. Mungkin tanganku hanya basah, pikirku. Aku mengelapnya kuat-kuat ke bajuku. Aku menggosoknya sampai jariku memerah. Aku mencoba lagi. Kedua kalinya, autentikasi tetap gagal. Jantungku berdetak kencang. Aku mencoba dengan jempol. Layar menyala lagi. Tapi kali ini rasanya seperti tamparan. Pengguna tidak ada. Pengguna tidak ada. Aku terpaku. 3 tahun aku tinggal di rumah ini. Aku tahu setiap goresan di pintu ini. Aku tahu suara kunci ini karena engselnya pernah kuperbaiki dulu. Bagaimana mungkin pengguna tidak ada? Aku mulai mengetuk. Pelan pada awalnya, lalu semakin keras. "Aris, buka pintunya. Sepertinya kuncinya rusak." Ketukanku bergema di lorong yang sunyi. Memalukan. Rasanya aku menunjukkan betapa putus asanya aku. Aku mendengar langkah kaki dari dalam. Tapi berbeda. Itu bukan langkah kaki cepat Aris saat pulang kerja. Ini lambat, santai. Seperti langkah kaki orang yang berada di rumahnya sendiri dan tidak terburu-buru. Pintu terbuka. Aku sudah siap tersenyum dan meminta maaf karena kebisingan itu. Tapi senyumku membeku. Yang berdiri di depanku bukan Aris, melainkan seorang wanita. Kulitnya putih, bibirnya merah. Matanya terlihat seperti baru bangun tidur. Yang membuat dadaku sesak adalah apa yang dia kenakan. Gaun tidur sutra perak itu. Itu milikku. Aku membelinya di toko kerajinan tangan yang mahal. Sutranya sangat halus, dingin di kulit. Aku sangat menjaganya. Hampir tidak pernah kupakai, tersimpan rapi di bagian paling dalam lemari. Dan sekarang,
dipakai oleh orang asing. Kerahnya terbuka. Dia bahkan memegang gelas favoritku. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti menatap kurir yang salah alamat. Lalu dia bertanya dengan suara manja tapi angkuh. Cari siapa ya? Aku merasa jantungku seperti diremas. Suaraku gemetar karena hujan dan terkejut. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumahku? Kenapa kamu memakai bajuku? Dia mengerutkan kening seolah aku sedang bercanda. Dia meminum airnya, lalu berbicara dengan sangat tenang. Rumah Anda. Mungkin Anda tersesat. Ini rumah Mas Aris. Aku tertegun. Mas Aris? Panggilan itu membuatku merinding sampai ke tulang. Dia melihat kue yang kupegang. Dia mencibir. Oh, kuenya tinggalkan saja di luar. Kenapa pakai ketuk-ketuk segala? Berisik. Dia hendak menutup pintu. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba tanganku menahannya. Mungkin itu insting seorang wanita yang sedang didorong keluar dari hidupnya sendiri. Aku berkata, panggil Aris. Dia memutar bola matanya, terlihat kesal. Dia berteriak ke dalam dengan suara yang dibuat-buat imut. Mas Aris! Ada orang di luar. Ada jawaban dari dalam, suara laki-laki. Siapa itu? Lama sekali. Suara itu, suara yang kudengar selama 3 tahun. 3 tahun aku tidur di samping orang itu. Tapi sekarang, itu terdengar seperti suara orang asing. Dingin, jauh. Aris keluar, mengenakan pakaian rumah. Dia memegang piring berisi potongan buah. Saat melihatku, dia tidak terkejut. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Hanya kekesalan. Dia mengernyit. Kenapa baru pulang sekarang? Aku tidak bisa bicara. Aku menunjuk wanita itu. Aku menunjuk gaun tidur yang dipakainya. Suaraku terbata-bata. Kamu dipromosikan hari ini. Aku beli kue. Begitu aku pulang, kamu menghapus sidik jariku. Ada orang lain di dalam memakai bajuku. Lalu kamu tanya, kenapa aku baru pulang? Aris menghela napas. Seolah-olah aku yang menjadi pengganggu. Dia memegang lenganku, menarikku keluar ke lorong. Dia menutup pintu dengan keras. Dia meninggalkan wanita itu di dalam, seolah dialah pemilik rumah yang sebenarnya. Hujan masih turun. Udara di lorong terasa dingin. Suara Aris mulai tenang, tapi ketenangannya justru lebih menakutkan. Kenapa kamu teriak-teriak, Sari? Dia butuh ketenangan. Aku menatapnya. Siapa dia? Dia menjawab langsung, tanpa basa-basi. Itu Siska, sekretaris baruku. Dia perlu sering keluar masuk untuk serah terima pekerjaan. Memori sidik jari dikunci itu terbatas. Jadi aku menghapus punyamu untuk menambahkan punyanya. Aku merasa seperti tuli sesaat. Aku tertawa, tapi tawaku terdengar seperti orang yang tercekik. Kamu menghapus sidik jariku demi dia. Lalu bagaimana aku masuk ke rumahku sendiri? Aris mengangkat bahu. Ya, ketuk saja pintu. Kamu kan hampir selalu ada di rumah. Apa masalahnya? Perkataannya seperti jarum yang menusuk dalam. 3 tahun aku mengurangi pekerjaanku untuk mengurus makanannya, mengurus rumah agar dia tidak merasa rendah diri. Aku mencoba menjadi istri yang tenang. Aku mengorbankan hal-hal yang seharusnya menjadi milikku. Dan sekarang, dia memperlakukanku seperti tamu yang merepotkan. Aku mencoba tetap tenang. Aku menanyakan pertanyaan yang paling kutakuti. Apa dia akan tinggal di sini? Aris menatapku dengan kesal. Dia hamil, jangan membuat keributan. Mendengar kata hamil itu seperti mendengar guntur. Seluruh tubuhku mendingin. Aku menatapnya seperti orang asing. Hamil. Kamu bilang dia hamil. Aris seperti sedang membacakan laporan saja. Iya, sekali waktu kami mabuk, salah kami. Tapi sekarang kami punya anak. Aku harus bertanggung jawab.
Lagi pula, kita sudah 3 tahun menikah, tapi masih belum ada apa-apa. Dia menggantung kalimatnya, tapi aku paham maksudnya. Itu adalah cap mandul yang selalu dikatakan keluarganya kepadaku setiap kali ada acara makan-makan. Aku menggigit bibir sampai berdarah. Jadi karena itu kamu menghapus sidik jariku? Aris mengangguk seolah itu hal alami. Iya, mengertilah. Jangan mempersulitku. Tepat saat itu, pintu terbuka lagi. Siska mengintip. Suaranya sangat manis. Mas Aris, kata ibu, masuklah. Minum dulu sup sarang burungnya. Masih hangat. Lalu seorang wanita tua muncul di belakangnya. Ibu mertuaku, Ibu Ratna. Dia memegang semangkuk sup. Ibu Ratna menatapku seolah aku adalah sampah yang menempel di pintu. Dia mencibir. Oh, menantuku baru pulang rupanya. Kenapa berdiri di sana? Kita ada tamu, jangan menghalangi pintu. Aku menatap mangkuk itu. Aku langsung mengenalinya. Sup sarang burung itu. Aku yang memesannya dari seorang kenalan. Itu mahal. Aku menyimpannya agar kami berdua bisa sehat. Dan sekarang Ibu Ratna memegangnya untuk diberikan kepada wanita yang memakai gaun tidurku. Ibu Ratna memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. Lihat orang lain, baru beberapa bulan di sini sudah hamil. Kamu sudah 3 tahun tapi tidak ada apa-apa. Wanita yang tidak tahu cara punya anak. Untuk apa lagi? Aku hanya berdiri di sana, merasa mati di dalam. Aku mendengar tawa mereka, seolah mereka memulai hidup baru dan aku hanyalah orang tersesat di luar pintu mereka. Siska menyeringai. Mbak, kalau mau masuk, pelan-pelan ya kalau ketuk pintu. Aku sedang capek. Aku menatap mereka bertiga, suamiku, ibu mertuaku, dan wanita itu. Mereka berdiri di depan pintu rumahku, makan makanan yang dibeli olehku, memakai bajuku, dan bicara seolah aku yang menumpang. Kemarahan di dalam diriku tidak meledak seperti yang kubayangkan. Malah menjadi dingin, sangat dingin, sehingga aku bisa melihat setiap kata, setiap ekspresi, setiap senyuman dengan jelas. Ternyata ada saat-saat di mana ketika rasa sakit sudah terlalu dalam, kamu tidak lagi berteriak. Kamu hanya terlipat. Aku berkata dengan suara rendah tapi jelas. Baiklah. Aris terkejut karena aku tidak menangis. Aku tidak memaki. Ibu Ratna mengira aku takut. Dia mengangkat alisnya. Kalau kamu tahu posisimu, pergilah. Pulanglah ke rumah ibumu dan pikirkan baik-baik. Jangan kotori rumah ini. Aku berbalik, masuk ke lift. Begitu pintu lift tertutup, aku melihat Aris bernapas lega. Dia pikir aku benar-benar akan pergi. Dia pikir aku akan tunduk. Dia pikir aku akan kembali memohon agar diizinkan masuk, seperti biasanya saat dia marah. Di luar masih hujan. Aku keluar ke lobi apartemen. Aku berdiri di bawah peneduh, menonton mobil-mobil yang lewat seperti garis-garis air. Kotak kue di tanganku sudah basah dan penyok. Aku menatapnya, lalu membuangnya ke tempat sampah. Buk, suaranya lemah, tapi rasanya seperti suara penutupan 3 tahun kebersamaan kami. Aku mengambil ponselku. Tanganku gemetar karena dingin, tapi pikiranku tenang. Aku memutar nomor yang jarang kuhubungi selama 3 tahun. Hanya 1 huruf namanya. B. Budi langsung menjawab. Suaranya berat. Sari. Aku berkata tanpa terisak, hanya lelah. Mas, jemput aku. Hening di seberang sana selama 1 detik. Lalu jawaban cepat dari Mas Budi. Jangan kemana-mana, Sari. Aku menutup telepon. Aku hanya berdiri menonton hujan. Di pikiranku, kata-kata Aris dan Ibu Ratna terus berulang. Tapi mereka tidak bisa lagi menjatuhkanku.
Mereka sekarang hanyalah bukti bahwa aku sudah terlalu banyak bersabar. Dan sejak saat itu, aku tahu permainan kesabaran ini sudah selesai. Dan yang tidak mereka tahu, apartemen itu atas nama Sari. Setiap rupiah yang dibayarkan, setiap perabot, setiap kunci pintu, aku yang menandatangani. Aku yang membayar. Aku yang memilih. Aku diam bukan karena aku lemah. Aku diam karena aku punya pintu lain yang akan kubuka. Dan kali ini, yang akan dihapus dari hidup bukan aku, melainkan suamiku, Aris. Hari ini adalah hari dia dipromosikan jadi manajer. Aku ingat betapa lamanya dia menunggu ini. Sejak kami menikah, dia selalu bilang, "Aku harus bekerja keras agar kamu tidak kesusahan suatu hari nanti." Aku percaya. Aku percaya sampai-sampai selama bertahun-tahun, aku berkata pada diriku sendiri, tidak apa-apa jika aku dulu yang susah. Asalkan dia naik, asalkan keluarga kami baik-baik saja. Aris sangat suka kue rasa buah itu. Icingnya tipis, tidak terlalu manis. Aku berkendara jauh di tengah hujan. Menutupi kotak itu seolah menutupi sebuah harapan. Aku membayangkan mengetuk pintu. Dia akan mengernyit karena aku basah kuyup. Lalu dia akan menarikku masuk, membisikkan sesuatu hanya untuk menunjukkan rasa khawatir. Tangannya akan mengusap rambutku. Aku membayangkan makan malam kami lebih bahagia dari sebelumnya. Lift berhenti di lantai 16. Lorong gelap. Lampu sensor kuning menyala. Di bawah cahaya itu, penampilanku terlihat berantakan. Basah kuyup seperti tikus. Menggigil sambil memeluk kue. Aku berdiri di depan pintu merah yang sudah sangat kukenal. Aku menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum agar tidak terlihat menyedihkan. Aku meletakkan jari telunjukku di pemindai sidik jari. Tidak ada bip yang terdengar. Hanya suara panjang yang menyakitkan telinga. Lalu muncul teks merah. Autentikasi gagal. Aku terpaku. Mungkin basah, pikirku. Aku menggosoknya kuat-kuat ke baju sampai jariku terasa perih. Aku menaruhnya lagi. Autentikasi gagal. Jantungku berdebar kencang. Aku ganti dengan jempol, sidik jari cadanganku. Kali ini teks yang muncul berbeda. Aku merinding. Pengguna tidak ada. Aku ternganga. Apa maksudnya tidak ada? 3 tahun aku tinggal di sini. Aku tahu setiap suara engsel, setiap goresan di gagang pintu. Aku ingat saat kunci ini dipasang, aku berdiri di samping pemasangnya. Aku menanyakan semua fungsinya karena aku ingin rumah ini aman. Aku mengetuk, pelan di awal, lalu semakin keras. Aris, buka pintunya. Kuncinya sepertinya rusak. Ketukanku bergema di lorong sunyi. Memalukan. Aku mengetuk lagi. Napas tersengal karena cemas. Aku mendengar langkah kaki di dalam, tapi tidak terburu-buru. Santai. Pintu terbuka. Aku siap tersenyum, tapi senyumku membeku. Bukan Aris di depanku. Seorang wanita muda. Cantik. Seperti baru bangun tidur. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah gaun tidur sutra perak yang dipakainya. Itu bajuku. Aku membelinya saat perjalanan bisnis. Sangat halus. Aku sangat merawatnya, menyimpannya dengan rapi. Dan sekarang dia yang memakainya. Seolah itu miliknya. Dia bahkan memegang gelas favoritku. Dia bersandar di pintu, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah terganggu. Siapa ya? Aku mendengar detak jantungku sendiri. Aku mencoba bicara normal, tapi masih gemetar. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumahku? Kenapa kamu pakai bajuku? Dia mengernyit seolah aku melucu. Dia minum air. Rumah Anda? Sepertinya Anda tersesat. Ini rumah Mas Aris. Dia melihat ke arah kue. Kuenya tinggalkan saja di sana. Kamu berisik sekali mengetuk pintu. Mengganggu. Dia hendak menutup pintu.
Tiba-tiba tanganku menghalangi. Tanganku dingin tapi kokoh. "Panggil Aris," kataku. Setiap kata terasa tajam. Lalu dia berteriak ke dalam. "Mas Aris, ada orang di luar." Jawaban suara familiar datang dari dalam. "Siapa sih? Lama sekali." Sesaat kemudian Aris keluar. Mengenakan pakaian rumah, memegang buah. Dia menatapku. Tidak terkejut, tidak malu. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kesal. Kenapa baru sekarang? Aku pikir aku akan berteriak, tapi tidak. Tenggorokanku kering. Aku menunjuk wanita itu, gaun tidurnya. Aku terbata-bata. "Kamu dipromosikan. Aku beli kue. Pulang-pulang, sidik jariku tidak berfungsi. Ada orang lain di rumah memakai bajuku. Lalu kamu tanya kenapa aku baru pulang sekarang?" Aris menghela napas panjang seolah akulah masalahnya. Dia memegang lenganku, menarikku ke lorong. Aku hampir terpeleset. Dia menutup pintu dengan keras. Suaranya tenang tapi dingin. "Kenapa kamu membuat keributan? Orang di dalam butuh ketenangan." "Siapa orang di dalam?" tanyaku. "Itu Siska, sekretaris baruku," jawabnya dengan alami. "Dia perlu sering keluar masuk. Kapasitas sidik jari kuncinya terbatas. Jadi aku hapus punyamu agar bisa menambah punyanya." Setiap katanya seperti gunting. "Lalu bagaimana denganku?" tanyaku lirih. Dia mengangkat bahu. "Ya, tinggal ketuk saja. Apa masalahnya?" 3 kata itu seperti penutup peti mati untuk semua kesabaranku. Aku pikir dalam pernikahan, jika kamu bersabar, keluarga akan utuh. Ternyata jika berlebihan, kamu hanya dianggap seperti perabot. Aku memaksakan diri tenang. "Apa dia akan tinggal di sini?" Aris menatapku lalu menjawab. "Iya, dia hamil. Jangan buat masalah." Hamil. Aku merasa pening. Angin berhembus di lorong. Aku menggigil. Aku menatap Aris, pria yang kupanggil suami. "Hamil anakmu?" tanyaku hampir berbisik. Dia tidak mengelak, seolah sedang mengumumkan sesuatu. "Iya, sekali kami salah, tapi ada anak sekarang. Aku harus bertanggung jawab. Lagi pula, kita sudah 3 tahun tidak ada hasil." Dia menggantung kalimatnya, "Tapi sudah cukup bagiku." Dia bilang itu salahku. Aku menggigit bibir. "Jadi kamu hapus sidik jariku?" Aris mengangguk. "Iya, demi kenyamanan Siska. Tolong mengertilah." Tepat saat itu pintu terbuka. Mertuaku, Ibu Ratna, keluar membawa semangkuk sup sarang burung. Sup yang kusimpan. Mahal. Aku sendiri jarang memakannya. Ibu Ratna menatapku dengan jijik. "Kenapa masih berdiri di sana? Ada tamu. Jangan jadi pengganggu." Siska mengintip. "Bu, aku lelah." Ibu Ratna menoleh padanya dan tersenyum. "Iya sayang, ibu bawa ini ke dalam. Kamu harus kuat demi cucuku." Cucuku. Rasanya identitasku dihapus dalam satu kata. Aku ingin bertanya, bagaimana dengan menantumu ini? Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku melihat di mata mereka, aku hanyalah penghalang. Ibu Ratna menatapku lagi dan mengucapkan kalimat yang seperti garam di atas luka. "Lihat orang lain. Baru beberapa bulan di sini sudah hamil. Kamu sudah 3 tahun tidak ada apa-apa. Wanita yang tidak bisa beranak. Untuk apa lagi?" Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Rasanya ada yang patah di dalam dadaku. Siska menyeringai. "Mbak, kalau masuk, pelan-pelan ya kalau mengetuk. Aku perlu istirahat." Aku menatap mereka. Suamiku, mertuaku, wanita yang memakai bajuku. Mereka di dalam rumahku, memakai barang-barangku dan mendorongku keluar.
Tiba-tiba aku tidak mau berdebat lagi. Bukan karena menyerah, tapi karena aku sadar berdebat dengan orang yang menganggapmu sampah hanya akan mengotori dirimu sendiri. Aku mengangguk. Baiklah. Aris terdiam. Mungkin karena dia tidak menyangka aku akan diam. Ibu Ratna mengira aku takut. Kalau kamu tahu diri, pergilah. Pulang ke rumah ibumu dan renungkan. Jangan permalukan keluarga ini. Aku berbalik, masuk ke lift. Saat pintu tertutup, aku masih mendengar suara mereka. Suara pintu yang tertutup, tawa yang seolah-olah aku tidak pernah menjadi bagian dari tempat itu. Aku turun ke lobi. Masih hujan. Kotak kue itu sudah hancur. Aku memandangnya lalu menjatuhkannya ke tempat sampah. Buk, suara lemah. Tapi itu suara berakhirnya 3 tahun pernikahanku. Aku mengambil ponsel, menggigil kedinginan. Aku membuka kontak. Aku menelpon satu-satunya orang yang kuhindari selama 3 tahun karena aku ingin membuktikan aku bisa hidup normal seperti istri lainnya. Nama di layar, Mas Budi. Belum lama tersambung, dia menjawab. Suara pria yang berat, khawatir tapi berusaha tenang. Kamu di mana? Aku membuka mulut dan di sanalah air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena sudah terlalu banyak menahan. Kataku, Mas, jemput aku. Hening sesaat. Lalu suara Mas Budi mantap. Jangan pergi dari situ. Aku datang sekarang. Aku menutup telepon. Aku berdiri di bawah peneduh, menatap hujan. Tiba-tiba sebuah hal menjadi jelas di pikiranku. Apartemen itu di kertas atas namaku. Setiap cicilan, setiap barang, setiap kunci. Aku yang tanda tangan. Aku yang bayar. Aku diam bukan karena aku tidak punya senjata. Aku diam karena aku memilih untuk bertarung dengan benar. Mereka pikir saat aku pergi, semuanya selesai. Mereka pikir dengan menghapus sidik jariku, hakku juga terhapus. Tapi mereka lupa. Ada pintu yang ditutup hanya agar seorang wanita terpaksa masuk ke pintu lain. Pintu kesadaran akan kenyataan. Mas Budi datang dengan sangat cepat. Sangat cepat. Aku bahkan belum sempat menghapus semua air mata di wajahku. Dari lobi, aku melihat mobil hitamnya berhenti di pinggir jalan. Cahaya kuning menembus hujan. Pintu terbuka. Mas Budi turun. Dia tidak berlari, tapi setiap langkahnya cepat dan pasti. Bahu kemejanya basah karena dia langsung keluar tanpa memedulikan payung. Dia membawa payung, tapi dia memayungiku lebih dulu. Dia membiarkan dirinya basah. Dia memang begitu sejak kami kecil. Jika aku sakit, dia yang akan menyelimutiku dulu sebelum ingat dia sendiri kedinginan. Dia menatapku. Matanya memerah. Dia tidak banyak tanya. Hanya satu. Apa yang mereka lakukan padamu? Suaranya parau karena menahan marah. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap tanganku yang keriput karena hujan dan ujung jariku yang perih karena digosok. Kue itu sudah kubuang. Tapi perasaan memeluknya tadi terasa seperti lelucon besar. Aku menarik napas. Mas, bawa aku pulang. Kita pulang, kata Mas Budi. Dia membukakan pintu untukku. Di dalam mobil terasa hangat. AC-nya pas. Saat aku duduk, aku mendengar pintu tertutup. Rasanya ada penghalang di belakangku. Penghalang dari hujan, dari angin, dari perasaan diusir dari hidupmu sendiri. Mas Budi duduk di kursi pengemudi. Dia memasangkan sabuk pengamanku dulu. Gerakannya singkat tapi lembut. Aku ingin tertawa karena hal kecil itu. Tapi aku malah ingin menangis. Mobil mulai berjalan. Aku melihat ke jendela. Lampu jalanan tampak seperti garis-garis air. Masih hujan. Tidak ada musik. Dia membiarkanku mendengar napas duniaku sendiri. Dia tahu, aku butuh keheningan agar tidak mendadak hancur.
Tak lama Mas Budi bicara pelan. "Sudah berapa lama kamu menahan ini sendirian?" Aku tersenyum pahit. 3 tahun. Tangan Mas Budi mengerat pada setir. Aku melihat urat-urat di tangannya. Dia tidak memaki. Dia jarang memaki. Dia hanya diam. Diamnya seorang pria yang menahan diri untuk tidak kembali dan menghajar suami adiknya. Aku tahu dia marah, tapi dia menahannya demi aku. Dia tahu aku butuh sandaran, bukan badai lainnya. Aku bersandar di kursi menatap keluar. Pikiranku kembali ke masa lalu. Saat aku bertemu Aris, aku pikir aku menemukan sandaran. Dia belum punya uang saat itu. Tenang, perhatian. Dia sering membawaku ke jembatan, membelikanku jus tebu, lalu bercerita tentang mimpinya. Aku mencintai ambisi sederhana itu. Aku merasa kasihan pada rasa rendah dirinya karena dia sering bilang, "Aku tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Mungkin kamu akan susah bersamaku." Aku pikir itulah cinta sejati. Susah bersama, membangun bersama. Aku menyembunyikan status asliku dari keluargaku agar Aris tidak merasa rendah diri. Aku menjadikan diriku biasa saja. Bekerja, pulang, memasak, agar Aris merasa dia adalah kepala keluarga. 3 tahun aku hidup seperti berjalan di atas kawat. Mertuaku, Ibu Ratna, sejak awal tidak suka padaku. Katanya aku tidak pandai mengambil hati. Aku bersabar. Dia bilang keluarga ini ada karena Aris, bukan karena menantu. Aku bersabar lagi. Aku pikir orang tua memang galak, tapi mereka terbiasa merendahkanku. Yang paling sakit adalah masalah anak. Bukan karena aku ingin anak agar tidak ditinggalkan, tapi karena di setiap acara makan, Ibu Ratna selalu menyindir. Orang lain setahun nikah sudah gendong bayi. Kamu 3 tahun, perutmu masih rata saja. Aris tidak membelaku. Dia hanya diam. Kadang dia malah bilang, "Coba periksa ke dokter." Aku sudah periksa, minum obat. Dokter bilang Aris yang harus mengurangi alkohol. Saat pulang, aku memberitahunya. Dia bilang, "Semua laki-laki juga minum." Di sana aku sudah melihat retakannya. Aku pikir hanya retakan kecil. Ternyata dindingnya sudah mau runtuh. Mobil berbelok ke jalan yang sangat kukenal menuju rumah kami. Rumah kami bukan istana, tapi luas dan bersih. Ada pohon kemuning di depan. Tapi bagiku, itu adalah tempat yang kutinggalkan demi membuktikan bahwa cinta tidak butuh uang. Sekarang saat kembali, aku paham tidak semua orang layak menerima pengorbananmu. Begitu mobil berhenti, asisten rumah tangga kami berlari membuka pagar. Melihatku basah kuyup, dia terkejut. "Nyonya Sari, apa yang terjadi?" Mas Budi hanya bilang, "Masakan bubur ayam hangat untuknya. Beri banyak jahe. Siapkan juga air hangat." Nadanya memerintah, tapi ada sedikit getaran. Aku masuk ke rumah. Kakiku masih dingin. Bau jahe dan air hangat membuatku tiba-tiba menangis seperti anak kecil. Aku melewati ruang tamu dan melihat foto keluarga kami. Mama dan Papa sedang perjalanan bisnis, tapi fotonya ada di sana. Aku tersenyum. Di sampingku ada Mas Budi, tangannya di bahuku. Dulu aku pikir aku sudah dewasa, tidak butuh perlindungan. Ternyata sedewasa apapun kamu, saat diinjak, kamu tetap akan mencari bahu yang familiar untuk bersandar. Setelah mandi, aku memakai baju tidur katun yang lembut. Mas Budi duduk di meja makan, menunggu. Di depannya ada semangkuk bubur panas. Dia mendorongnya ke arahku. "Makan, lalu ceritakan semuanya." Aku menyuap bubur itu. Rasa kering di tenggorokanku hilang. Aku bercerita mulai dari sidik jari, gaun tidur Siska, kata-kata Aris yang menyuruhku mengetuk saja, sampai Ibu Ratna yang membawa sup untuk sang cucu. Selama aku bercerita, Mas Budi menegang. Wajahnya dingin, tapi matanya memerah. Dia tidak memotong ceritaku.
Dia membiarkanku mengeluarkan semuanya. Setelah selesai, Mas Budi meletakkan sendoknya. Dia bertanya pelan, "Atas nama siapa apartemen itu?" Aku menatapnya. Aku berniat menyembunyikannya seperti biasa selama 3 tahun ini. Tapi melihat mata Mas Budi, aku tidak mau bersembunyi lagi. "Atas namaku, Mas." Mas Budi memejamkan mata, menarik napas dalam. Saat membukanya, suaranya sudah tenang. "Kalau begitu, mereka tidak mengusirmu. Mereka hanya menghinamu." Mendengar itu, punggungku tegap. Benar, aku tidak diusir. Mereka hanya merenggut rasa hormatku. Dan rasa hormat itu, jika tidak diperjuangkan, tidak akan kembali padamu. "Apa rencanamu?" tanya Mas Budi. Aku diam. Aku ingat tatapan Siska, suara Aris, kata-kata Ibu Ratna. Aku ingat semua masakan yang kubuat, uang yang kutabung, semua kesabaranku agar Aris tidak malu. Aku tidak mau balas dendam. Aku hanya ingin mengambil apa yang menjadi milikku dan menaruh semuanya pada tempatnya. Siapa yang salah harus bertanggung jawab. Siapa yang menyalahgunakan harus membayar. Siapa yang merendahkan harus belajar menghargai. Aku meletakkan sendokku. Aku bicara dengan jelas. Besok aku akan kembali ke apartemen itu. Bukan untuk memohon masuk, tapi untuk membereskan semuanya. Mas Budi menatapku. "Kamu yakin?" Aku mengangguk. "Aku yakin." Mas Budi berdiri, mengambil ponselnya. Dia tidak bilang serahkan padaku, tapi dia bilang seperti seorang kakak. "Baiklah, tapi kamu tidak akan pergi sendiri. Besok aku temani. Aku ingin melihat mereka." Aku ingin menolak karena tidak mau jadi skandal. Tapi aku ingat aku sudah terlalu lama diam. Diamku tidak menyelamatkanku. Diamku justru membuat mereka semakin melunjak. Aku menatap buburku, mendengar hujan yang mulai mereda di luar. Di dalam diriku, ada yang berubah. Bukan rasa sakit yang terbangun, melainkan kekuatan. Aku tahu, yang tersulit bukan menghadapi Aris, tapi menghadapi diriku sendiri. Diriku yang selalu ingin mengalah demi kedamaian. Tapi jika aku biarkan, seumur hidup, aku tidak akan damai. Malam itu aku tidur di rumah Mas Budi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak menunggu suara kunci suamiku. Aku tidak menunggu pesan teks yang berpura-pura peduli. Aku hanya berbaring, mendengarkan detak jantungku sendiri. Aku berkata pada diriku sendiri, besok, aku akan masuk ke pintu itu sebagai pemilik sah dan sebagai wanita yang bermartabat. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali bukan karena alarm, tapi karena bayangan pintu merah, pengguna tidak ada, dan suara dingin Aris terus berulang di kepalaku. Saat aku keluar kamar, Mas Budi sudah duduk di meja makan dengan 2 cangkir kopi. Dia menatapku, matanya bertanya. Aku mengangguk. Dia mendorong 1 cangkir ke arahku. "Minum kopi dulu, lalu kita berangkat." Tanganku sedikit gemetar saat memegang cangkir. Bukan karena dingin, tapi karena aku tahu setelah hari ini aku bukan lagi wanita yang hanya bisa bersabar. Aku tidak akan berteriak, tidak akan memohon. Aku akan mengatakan apa yang perlu dikatakan. Kami sampai di apartemen. Kali ini, aku tidak berdiri di luar basah kuyup. Matahari cerah, cukup untukku melihat setiap ubin dan tanaman di pintu masuk dengan jelas. Aku turun dari mobil, Mas Budi di sampingku. Dia tidak memegang tanganku, tapi dia ada sangat dekat. Seolah bilang, kamu tidak sendiri. Kami naik ke lantai 16. Di dalam lift sangat sunyi. Aku melihat tangga lantai berubah. Begitu pintu terbuka, lorong masih sama. Bedanya, tidak ada hujan dan aku tidak membawa kue. Aku berdiri di depan pintu merah. Aku menarik napas dalam. Kali ini aku tidak menaruh jari di pemindai.
Aku mengetuk 3 kali. Jelas. Tenang. Ada suara sandal dari dalam. Pintu terbuka. Ibu Ratna yang membuka. Dia memakai baju rumah, memegang serbet. Melihatku, wajahnya langsung berubah. Dari terkejut menjadi kesal. Dia melihat Mas Budi di belakangku. "Kenapa kamu kembali lagi? Belum cukup malu semalam?" Aku menatapnya lurus. Suaraku tidak keras, tapi mantap. Aku pulang ke rumahku sendiri. Ibu Ratna tertawa sinis. "Rumahmu? Kamu mimpi ya? Ini rumah anakku, Aris." Aku melangkah masuk. Dia hendak menghalangiku, tapi Mas Budi maju. Mas Budi tidak bicara apa-apa, hanya berdiri tegak dengan tatapan dingin. Ibu Ratna terhenti lalu berteriak ke dalam. "Aris, lihat mantan istrimu ini. Dia membuat rusuh." Aris keluar dari ruang tamu. Sudah memakai kemeja. Sepertinya mau berangkat kerja. Melihatku, dia mengernyit. "Ada apa lagi, Nisari?" Aku menatapnya. Sudah tidak ada perih di dadaku. Bagiku dia sekarang hanya orang asing yang berdiri di rumahku, bicara dengan nada pemilik. Kataku, "Kamu menghapus sidik jariku. Aku di sini untuk mengambil kembali hakku masuk ke rumahku sendiri." Aris mencibir. "Kamu kembali hanya untuk masalah sidik jari. Sudah kubilang, ketuk saja. Tidak ada yang mati karena itu." Aku tidak tertawa. Aku masuk ke ruang tamu. Aku melihat Siska duduk di sofa. Kakinya diangkat ke meja sambil memegang ponsel. Dia memakai kaos longgar. Terlihat sangat santai. Melihatku, dia mengernyit. "Kenapa kesini lagi? Bukannya pembicaraan kemarin sudah jelas?" Aku menghadapnya. Suaraku tetap tenang. "Kamu ada di rumahku, memakai bajuku, menggunakan barangku. Wajar saja jika aku pulang." Siska tertawa. "Rumahmu? Kata Mas Aris ini rumahnya." Aku menoleh pada Aris. "Begitukah yang kamu katakan padanya?" Aris terdiam sejenak lalu kesal. "Sudahlah, jangan buat keributan. Kami sudah tenang di sini." Tenang? Aku mengulang kata itu. Tiba-tiba aku tertawa. "Kamu menghapus sidik jari istrimu demi tinggal bersama selingkuhanmu. Lalu kamu sebut itu tenang?" Ibu Ratna menyela dengan suara melengking. "Jangan dibesar-besarkan. Masalah sidik jari saja diributkan. Siapa suruh kamu tidak bisa punya anak? Sekarang ada cucu di keluarga ini. Apa posisimu di sini?" Aku menatapnya tanpa dendam, hanya lelah. "Bu, aku dan Aris masih suami istri sah. Aku belum tanda tangan perceraian. Dan apartemen ini atas namaku." Kata-kataku seperti batu yang dilempar ke air tenang. Ruang tamu mendadak sunyi. Lalu Aris terbahak. "Atas namamu? Kamu bercanda? Dari mana kamu punya uang beli apartemen?" Aku mengambil ponselku, membuka folder yang sudah kusiapkan tadi pagi. Aku menunjukkan layar itu pada Aris. Sertifikat apartemen, nama pemilik, Sari. Akta jual beli, kwitansi pembayaran. Kamu bisa lihat sendiri. Aris memegang ponsel itu. Wajahnya perlahan memucat. Siska berdiri dan mengintip. "Mustahil." Ibu Ratna hanya melongo. "Apa? Apa yang kamu katakan?" Di sanalah Mas Budi bicara. Suaranya berat dan jelas. "Bu, apartemen ini dibeli adik saya dengan uangnya sendiri. Kami bisa tunjukkan semua dokumennya jika perlu." Ibu Ratna menatap Mas Budi, lalu beralih padaku. Matanya merah karena marah. "Kamu menyembunyikan uang. Kamu menipu anakku." Aku menatapnya. "Aku tidak menipu. Aku tidak bilang karena aku menghargai harga diri suamiku. Aku tidak ingin dia merasa hanya menumpang." Aris membanting ponselku ke meja. "Jadi apa mau kamu? Mengusir kami?" Aku menggeleng. Aku kembali untuk memperjelas hal-hal. Pertama, rumah ini milikku. Aku yang menentukan siapa yang boleh tinggal. Kedua, penghapusan sidik jariku demi orang lain adalah pelanggaran hakku.
Aku ingin kamu mengembalikan sidik jariku sekarang juga. Siska mencibir. Duh, kamu berlebihan sekali. Cuma masalah kunci. Aku menoleh padanya. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Ini urusan suami istri. Siska hendak menjawab, tapi ditahan Aris. Baiklah, kata Aris. Kamu mau sidik jarimu kembali, akan kukembalikan. Tapi, kamu harus mengerti situasinya sekarang. Aku menatapnya. Situasinya adalah kamu berselingkuh, membawanya ke rumah kita, menghapus sidik jariku, dan ibumu menghinaku. Apalagi yang harus ku mengerti? Aris tidak bisa menjawab. Aku melanjutkan. Aku kesini bukan untuk membuat skandal. Aku kesini untuk memberitahumu. Aku tidak akan tinggal bersamanya di rumahku. Kamu punya dua pilihan. Pertama, suruh dia pergi. Kedua, pergilah bersamanya. Siska berteriak. Apa hakmu mengusirku? Aku menatap matanya. Hak sebagai pemilik rumah. Tiba-tiba Ibu Ratna menangis di sofa. Ya Tuhan, menantu macam apa ini? Sudah tenang malah diganggu. Mas Budi mendekat, menaruh tangan di bahuku sebagai penguat. Aku tidak bergeming. Aris melembutkan suaranya. Tidak perlu sampai begini, Sari. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menggeleng. 3 tahun aku sudah bersabar dengan caramu. Aku berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, aku mengatakan satu hal yang bahkan membuatku terkejut akan ketenanganku sendiri. Kamu punya 3 hari untuk berkemas. Setelah 3 hari, jika dia masih di sini, aku akan ganti semua kuncinya. Aku akan hapus semua sidik jari kecuali punyaku, dan aku akan ajukan perceraian. Ruang tamu terasa sedingin freezer. Aku keluar ke lorong. Kali ini aku tidak merasa kedinginan. Aku merasa lubang di dadaku terisi oleh sesuatu yang jelas. Martabat. Mas Budi berjalan di sampingku tanpa kata. Tapi aku tahu dia bangga padaku. Di dalam lift, aku bersandar dan memejamkan mata. Aku tahu 3 hari ke depan tidak akan mudah. Tapi setidaknya, aku sudah membuka pintu yang benar. 3 hari berlalu seperti ditarik-tarik. Bukan karena aku menghitungnya, tapi karena setiap getaran ponsel terasa seperti ketukan di dada. Aris menelpon. Tidak kuangkat. Ibu Ratna mengirim pesan panjang berisi makian, tangisan, dan ancaman. Kamu akan kena karma. Aku hanya membacanya, lalu mematikan layar. Siska juga mengirim pesan. Awalnya manis. Mbak, kita bicara baik-baik ya. Lalu menjadi ketus. Jangan pikir karena rumah itu punyamu, kamu bisa seenaknya. Aku tidak membalas. Mas Budi tidak mendesakku. Dia hanya bilang, biarkan mereka menunjukkan warna aslinya. Lalu berangkat kerja. Tapi aku tahu di balik ketenangannya, dia bersiap. Dia mengecek lagi semua dokumen apartemen ke pengacara agar tidak ada celah. Malam kedua, Aris datang ke rumah Mas Budi. Dia berdiri di depan pagar memanggil namaku. Mas Budi keluar. Aku tetap di dalam tapi mendengar semuanya. Mas Budi, aku mau bicara dengan Sari. Dia istriku. Jawaban Mas Budi tenang. Kamu sudah bicara dengan istrimu selama 3 tahun, dan kita lihat hasilnya. Dia tidak mau menemuimu sekarang. Aku tidak akan memaksanya. Aris membalas, jangan ikut campur urusan kami, Mas. Ini keluarga kami. Mas Budi tertawa. Keluargamu sudah mengusir adikku. Sekarang dia di rumahku. Dia adikku. Wajar kalau aku ikut campur. Aku mendengar Aris menghela napas lalu melangkah pergi. Pagi hari ketiga, Aris mengirim pesan. Pulanglah, ibu tidak kuat lagi. Aku menatap pesan itu tanpa luluh. Aku tahu mereka tidak akan pergi dengan mudah. Mereka akan mengulur waktu, menggunakan ibu untuk mengikatku. Jika aku tidak menyelesaikannya, mereka tidak akan berhenti. Aku bilang pada Mas Budi, aku akan kembali ke apartemen. Mas Budi mengangguk.
Aku ikut. Mobil berhenti di depan apartemen. Kali ini tidak ada rasa cemas. Aku masuk ke lobi dengan kepala tegak. Saat pintu lift terbuka di lantai 16, aku mendengar teriakan dari dalam unit. Suara Ibu Ratna. "Sudah ku bilang ini rumah anakku, jangan sok berkuasa." Dan suara Siska yang melengking. "Apa? Mungkin Anda lupa. Yang satu itu yang sekarang mengejar-ngejar. Entah apa yang terjadi besok." Aku berdiri di depan pintu. Aku mengetuk keras. Pintu terbuka. Ibu Ratna terdiam melihatku. Di belakangnya ada Siska yang memegang perutnya. Terlihat agak pucat. Aku masuk tanpa basa-basi. 3 hari sudah lewat. Kamu masih di sini. Siska terbata. "Mbak, jangan begitu. Aku hamil. Kalau kamu usir aku dan terjadi apa-apa bagaimana?" Aku menatapnya. "Kehamilanmu itu urusanmu dengan Aris. Itu bukan alasan untuk tinggal di rumahku." Ibu Ratna berteriak. "Kamu jahat sekali. Ada cucuku di perutnya. Kalau kamu usir dia dan terjadi sesuatu, apa kamu mau tanggung jawab?" Aku menghadapnya perlahan. "Bu, ibu sudah memanggilnya cucu sejak awal. Tapi sekalipun ibu tidak pernah bertanya padaku, apakah aku sakit hati. Sekarang aku bertanya, pernahkah ibu menganggapku sebagai menantu?" Dia terdiam sesaat lalu menunjukkan warna aslinya. "Menantu apa? Wanita mandul." Aku tertawa sedih. "Kalau begitu, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pun tidak menganggap diriku menantu di keluarga ini lagi." Aris keluar dari kamar. Terlihat kuyu. Mungkin beberapa malam tidak tidur. "Kamu benar-benar mau melakukan ini, Sari?" Aku menatapnya. "Kamu pikir aku bercanda?" "Berikan Siska sedikit waktu lagi. Dia bilang dia tidak punya tempat tinggal," kata Aris. Aku menggeleng. "Kamu bisa sewa hotel untuknya atau pergilah bersamanya. Aku tidak punya kewajiban mengurus selingkuhanmu di dalam rumahku." Siska menangis. "Sudah kubilang, Mas Aris, dia tidak akan melepaskan kita." Ibu Ratna menunjukku. "Bahkan aku pun mau kamu usir. Ini rumah anakku." Aku mengambil ponsel dan menelpon admin gedung di depan mereka. "Halo admin, bisa tolong ke unit 1608. Ada penghuni ilegal di sini. Aku butuh laporan." Wajah Aris berubah. "Apa yang kamu lakukan?" "Menggunakan hakku sebagai pemilik." 10 menit kemudian admin datang. Setelah melihat dokumenku, dia mengangguk. "Benar ini atas nama Ibu Sari. Penghuni tanpa izin pemilik dilarang tinggal di sini." Ibu Ratna berteriak. "Aku ibu mertuanya." Admin menjawab. "Meski kerabat, jika pemilik tidak mengizinkan, Anda tidak punya hak tinggal." Siska meraung memeluk Aris. Aris hanya berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi. Aku bilang pada admin, "Beri mereka 1 jam untuk berkemas. Setelah itu, aku akan ganti kuncinya." Selama 1 jam itu, rumah seperti diterjang badai. Siska menarik koper, memasukkan baju sambil menangis. Ibu Ratna merapikan barang sambil memaki. Aris hanya duduk di sofa memegang kepalanya. Aku berdiri di pintu kamar, memperhatikan mereka. Aku tidak senang. Aku hanya merasa sedih untuk 3 tahun hidupku. Saat mereka menyeret koper keluar, aku berkata, "Kuncinya." Aris meletakkan kunci di meja. Dia menatapku. "Apa benar-benar tidak ada lagi rasa cinta untukku?" Aku menatapnya lama. "Rasa cintaku padamu mati malam itu, saat kamu menghapus sidik jariku." Pintu tertutup. Rumah mendadak sunyi senyap. Aku berdiri di tengah ruang tamu. Segalanya masih sama. Tapi aku tahu, mulai sekarang, ini bukan lagi rumah sebuah keluarga. Ini hanyalah propertiku. Aku segera memanggil ahli kunci. Aku melihat mereka melepas kunci lama dan memasang yang baru. Mereka bertanya siapa lagi yang akan didaftarkan sidik jarinya. Kataku, hanya aku. Malam itu aku tidur sendirian di sofa. Tidak ada suara TV yang bising,
Tidak ada komplain Ibu Ratna, tidak ada langkah kaki Aris. Terasa luas, tapi tidak lagi sesak di dada. Aku tahu, bagian tersakit sudah lewat. Malam itu aku tidak menangis. Rasanya ada lubang besar tapi lega. Aku berkeliling ke setiap kamar, membuka lemari. Baju Aris masih ada di sana. Bau parfumnya masih tercium. Aku belum membereskannya. Aku menatapnya seperti menatap bab yang sudah tertutup. Tengah malam, ponselku bergetar. Aris. Aku menatap namanya lama sebelum mengangkatnya. Sari, kamu benar-benar melakukan ini. Suaranya terdengar sangat lelah. Sudah kulakukan, jawabku tenang. Hening sesaat. Kami sekarang di hotel. Ibu terus menangis. Siska juga lelah. Dia takut anaknya kenapa-kenapa. Aku tertawa. Kamu menelponku hanya untuk mengeluh. Dia menghela nafas. Sari, kita masih suami istri. Apa kamu tega mendorong kami seperti ini? Aku merasa dingin. Kamu yang mendorongku keluar dari rumah. Kamu yang menghapus sidik jariku. Kamu yang membawa orang lain. Lalu kamu tanya apakah aku tega? Dia terdiam. Tak bisa menjawab. Aku melanjutkan. Aris, kalau kamu masih punya sisa harga diri, jangan menelpon lagi. Urusan kita biar di pengadilan saja. Aku menutup telepon. Tanganku sedikit gemetar, tapi keputusanku bulat. Keesokan harinya aku menelpon pengacara. Aku ceritakan semuanya. Perselingkuhan, penghapusan sidik jari, pengusiran. Pengacara bilang, posisi Anda kuat karena properti itu milik Anda. Ada dasar kuat untuk perceraian dan gugatan ganti rugi moral. Aku mengangguk. Aku tidak butuh banyak. Aku hanya ingin selesai dengan bersih. Siang hari, Ibu Ratna menelpon. Sari, kamu mendorong kami ke jurang. Aku sudah tua. Kamu mau membuangku ke jalanan? Aku bersandar di kursi. Bu, aku tidak mengusir ibu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu mengambil rumah, tapi bagaimana dengan anakku, cucuku? Aku menjawab perlahan. Kapan ibu pernah memikirkanku? Saat aku basah kuyup di luar pintu, apa ibu memikirkanku? Saat ibu memanggil orang lain cucu, apa ibu berpikir aku menantumu? Dia terdiam, lalu keluar aslinya lagi. Kamu tidak bisa punya anak. Kamu tidak punya hak. Aku tertawa sedih. Kalau begitu, aku juga tidak punya hak sebagai menantu. Dan ibu tidak punya hak di rumahku. Sebulan kemudian, Aris dipecat dari pekerjaannya. Katanya karena masalah moral dan reputasi. Aku tidak senang. Aku hanya merasa itulah yang seharusnya terjadi. Suatu malam Siska menelpon. Suaranya parau. Mbak Sari, aku mau melahirkan. Aris tidak punya uang. Aku takut. Aku memejamkan mata. Aku merasa kasihan pada wanita yang memilih jalan salah. Aku tidak bisa membantumu, kataku. 2 minggu kemudian, saat aku di kantor, satpam menelpon. Bu Sari, ada wanita hamil di lobi, tidak mau pergi. Aku turun. Siska ada di sana. Kurus, matanya hitam. Mbak Sari, kami tidak punya tempat tinggal lagi. Kami diusir dari hotel. Ibu Ratna terus memarahiku. Bolehkah kami menumpang beberapa hari saja? Aku menatapnya. Aku ingat diriku yang dulu. Tidak, kataku. Dia menangis terseduh-seduh di lobi. Kamu jahat sekali. Aku hanya korban di sini. Aku menatap matanya. Kamu tahu dia punya istri. Kamu memakai barangku. Kamu menyebutku orang luar. Kamu bukan korban. Aku berbalik pergi. Dia berteriak. Kamu kaya. Kamu punya rumah. Kamu punya Mas Budi sebagai pendukung. Kamu mau membunuh kami. Aku tersenyum sedih. Aku tidak meninjak kalian. Aku hanya tidak menyelamatkan orang yang melompat ke jurang sendiri. Malam harinya Aris datang ke apartemen.
menekan bel tanpa henti. Aku tidak membukanya. Mas Budi ada di sana. Di luar Aris berteriak, "Sari, tolong, kita bicara." Aku membuka pintu sedikit. "Pulanglah, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." "Jangan begini," teriaknya. "Aku salah, aku mengakuinya. Tapi jangan buang anakku di jalanan." Aku menatapnya, rambutnya berantakan. "Sari, bolehkah aku pinjam uang? Siska mau melahirkan. Kami tidak punya biaya rumah sakit." Aku merasa lelah. Kamu minta uang padaku? Dia menunduk. "Aku tahu aku tidak punya hak, tapi tidak ada lagi yang bisa kuhubungi." Aku menggeleng. "Tidak." Matanya membelalak. "Kamu biarkan anak itu tidak punya biaya lahir. Itu bukan anakku, dan aku bukan lagi istrimu. Apa tidak ada lagi rasa cinta?" "Rasa cintaku," kataku pelan, "mati malam itu, saat kamu menghapus sidik jariku." Aku menutup pintu. 3 hari kemudian, Siska melahirkan. Aku tidak ke rumah sakit. Aku hanya mengirim pesan pada Aris. "Selamat." Itu saja. Seminggu kemudian, Ibu Ratna menelpon. Suaranya pecah. "Sari, maaf. Siska meninggalkan kami. Dia meninggalkan bayinya pada Aris. Katanya dia tidak tahan hidup susah." Aku memejamkan mata. Tidak ada rasa senang. Hanya lingkaran karma yang tertutup. Ibu Ratna melanjutkan, "Sari, nak, aku salah. Bisakah kamu kembali pada Aris? Dia kasihan." Aku tertawa sedih. "Ibu baru ingat aku saat ibu butuh. Maaf, Bu. Aku tidak akan kembali dan tidak akan membantu lagi. Uruslah anak ibu sendiri." Aku menutup telepon. Aku tahu aku sudah menyeberangi garis terakhir. Keesokan harinya aku menerima pemberitahuan sidang final. Perasaanku ringan. 2 hari sebelum sidang, Aris menungguku di tempat parkir kantor. Dia menggendong bayi. "Sari," panggilnya. Aku berhenti beberapa meter darinya. Bayinya kecil, sedang tidur. "Apa yang dilakukan anak itu di sini?" tanyaku. "Tidak ada yang menjaganya. Ibu sudah lemah. Aku harus cari kerja. Bisakah kamu menjaganya beberapa hari saja?" Aku menatap bayi itu. Hatiku sedikit bergetar, tapi hanya sedikit. Aku menggeleng. "Tidak." Dia panik. "Sari, dia tidak berdosa." Benar, dia tidak berdosa. Tapi aku juga tidak berdosa. Aku tidak punya kewajiban merawat anakmu dengan orang lain. Dia menangis. "Kamu biarkan dia lapar." "Pulanglah, jangan cari aku lagi," kataku lalu berbalik. Hari sidang tiba. Hujan turun. Aku memakai baju hitam. Aris sangat kurus. Tidak ada Siska, tidak ada Ibu Ratna. Hakim bertanya, "Keputusan final?" "Cerai," kata kami berdua. Pengadilan memutuskan, apartemen tetap milikku tanpa pembagian. Ada ganti rugi moral simbolis. Saat keputusan dibacakan, Aris hanya termenung. Di luar dia memanggilku. "Sari, maaf, kalau saja waktu bisa kembali." Waktu tidak bisa kembali, Aris. Dia tahu itu. Dia menangis. Aku pergi. Sudah tidak sakit lagi. 1 minggu kemudian, Ibu Ratna masuk rumah sakit karena stroke ringan. Aris menelpon, perlu tanda tangan dokumen. Aku diam sesaat. Aku bukan lagi menantunya. Itu urusanmu. Aku menutup telepon tanpa gemetar. Beberapa hari kemudian Mas Budi bertanya, "Kamu mau jual apartemen itu?" Aku menatap tempat yang dulu kusebut rumah. Iya, aku tidak mau di sana lagi. Sebulan kemudian, apartemen terjual dengan cepat. Saat tanda tangan dokumen,
Rasanya aku memberi titik pada masa lalu. Aku pindah ke apartemen yang lebih kecil. Malam pertama di sana, aku berdiri di tengah ruang tamu yang kosong. Perasaanku ringan. Aris mengirim pesan. Aku dengar rumah itu sudah kamu jual. Aku tidak membalas. Aku dengar Aris sekarang bekerja jadi satpam di gudang. Bayinya dirawat pengasuh. Ibu Ratna lumpuh sebagian. Aku tidak menjenguk, tidak mengirim uang. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku sudah lunas membayar hutang budiku. Suatu malam Mas Budi bilang, "Kamu sudah berubah." Aku tertawa. Aku bertambah tua 10 tahun dalam 1 tahun. Dia menggeleng. Tidak, kamu jadi lebih kuat. Aku menatapnya. Ada rasa hangat di dadaku. Bukan cinta romantis, tapi rasa aman. Aku tahu hidupku belum selesai, tapi bagian tergelap sudah lewat. Setelah pindah, hidupku jadi tenang. Aku mulai hidup lagi. Kerja, masak, baca buku. Sendiri, tapi tidak kesepian. Mas Budi selalu ada, tapi tidak melewati batas. Suatu malam, tetangga Ibu Ratna menelpon. Dia jatuh di kamar mandi. Aku bawa ke rumah sakit. Bisa Anda ke sini? Aku pergi. Ibu Ratna terbaring. Separuh badannya tidak bergerak. Melihatku, air matanya jatuh. Sari, aku pikir kamu tidak akan datang. Aku bukan menantu ibu lagi, tapi Anda menelpon jadi aku di sini, Kataku. Aku salah, Nak, katanya menangis. Aku terlalu jahat padamu. Aku tidak menjawab. Sudah terlambat. Aris datang. Terlihat lebih kurus lagi. Sari, ibumu di sini. Aku pergi dulu. Terima kasih, katanya. Aku tidak menoleh. Malamnya Aris menelpon. Sari, tolong. Ibu baru keluar rumah sakit. Tidak ada yang menemani. Aku tidak punya uang sewa perawat. Bisa kamu merawatnya? Aku tertawa sedih. Kamu ingat aku saat tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan merawat ibumu. Aku menutup telepon. Tapi aku memberinya kontak panti jompo yang terjangkau. Ibu Ratna akhirnya masuk panti jompo. Aris berutang ke sana kemari. Suatu malam aku bertemu Siska di supermarket. Dia kurus, berantakan. Katanya dia bekerja jadi pelayan. Maaf, katanya. Aku pikir menempel pada Aris hidupku akan naik. Aku salah. Hiduplah untuk anakmu, kataku. Itu saja. Suatu malam saat aku memasak, Aris menelpon dengan suara hancur. Sari, tolong. Terakhir kali, ibu keadaannya tidak baik. Aku pergi ke panti jompo. Ibu Ratna sudah sangat kurus. Dia memegang tanganku yang dingin. Maaf, Nak. Maafkan aku. Aku sudah tidak marah, Bu, kataku. Tapi aku tidak bisa menganggap ibu seperti dulu lagi. Dia mengangguk. Itu sudah cukup. 3 hari kemudian, Ibu Ratna meninggal. Aku datang ke pemakaman. Hanya sedikit orang. Aris menangis. Terima kasih sudah datang. Aku hanya berdoa sejenak. Setelah pemakaman, aku bertemu Siska. Dia menggendong anaknya. Mbak Sari, aku tidak sanggup lagi menghidupi anak ini. Bisakah kamu adopsi saja dia? Aku tertegun. Kamu gila. Kamu ibunya. Dia tanggung jawabmu. Dia berlutut. Kamu kaya. Kamu tidak punya anak. Kamu bisa buat hidupnya lebih baik. Kata-katanya seperti tamparan. Pergilah. Kalau tidak, aku panggil polisi. Malamnya aku ceritakan semuanya pada Mas Budi. Dia memelukku. Kamu tidak salah. Tanggung jawab anak itu ada pada orang tuanya. Sebulan kemudian aku dengar Siska meninggalkan bayi itu pada Aris lalu kabur. Aris berhenti kerja untuk merawat anaknya. Dia menelpon lagi.
Tidak kujawab. Suatu malam di taman, Mas Budi bertanya, "Apa kamu menyesal tidak membantu mereka?" Aku menggeleng. Yang kusesali adalah, dulu aku membantu mereka secara berlebihan. Dia tersenyum. Cukup sudah. Aku melihat ke langit. Hidupku sudah berbelok. Tidak berisik, tapi nyata. Suatu malam Aris ada di depan apartemenku. Kurus, membawa tas kecil. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku. "Aku tidak tahu harus kemana lagi," katanya gemetar. "Sari, aku tidak kuat lagi." "Apa hubungannya denganku, Aris?" "Anakku sakit, pneumonia. Aku tidak punya biaya." Aku memejamkan mata. "Hubungi Siska." "Aku tidak bisa menemukannya." "Kamu mau pinjam uang?" Dia berlutut. "Sari, tolong demi anakku." Aku menelpon Mas Budi. Dia datang dan melihat Aris berlutut. "Berapa?" tanya Mas Budi. 30 juta, jawab Aris. Mas Budi menatapku. "Kamu mau bantu?" "Aku tidak mau meminjaminya uang," kataku. "Tapi aku tidak mau ada bayi mati karena kesalahan orang dewasa." Mas Budi mengangguk. "Aku yang bayar, tapi ini yang terakhir." Aku bilang pada Aris, "Jangan pikir aku berhutang budi lagi padamu, dan jangan pernah muncul lagi." Setelah itu, Siska menggugat hak asuh anak melawan Aris. Aris menelpon minta tolong jadi saksi. Tidak kujawab. Sampai suatu malam, Aris menelpon lagi dengan suara hancur. "Sudah tidak ada. Anakku sudah tidak ada." Aku tertegun. Pneumonianya parah. Dokter tidak bisa menolong. Dia menangis meraung. "Aku kehilangan segalanya, Sari. Untuk apa hidupku?" Aku pergi ke rumah sakit. Aris duduk di lantai seperti kain lap. "Maaf," katanya. "Kalau aku tidak menyakitimu, hidupku tidak akan begini." "Semuanya sudah selesai," kataku. "Apa kamu masih marah?" "Tidak lagi. Aku sudah tidak merasakan apa-apa." Aku pergi. 3 hari kemudian, Aris mencoba bunuh diri. Dia tidak mati, tapi dibawa ke rumah sakit jiwa. Aku tidak menjenguk. Sebulan kemudian dia keluar, pulang ke kampung halaman, dan bekerja jadi kuli bangunan. Tidak ada lagi yang mengingatnya. Suatu malam saat aku memasak, Mas Budi bicara di belakangku. "Sari, aku mencintaimu." Aku tidak terkejut. Aku tidak menghindar. Aku belum percaya lagi pada cinta. "Aku tidak buru-buru," katanya. "Aku hanya ingin kamu tahu." Setahun kemudian, aku dan Mas Budi tinggal bersama, tanpa pernikahan. Kami mengadopsi seorang bayi perempuan. Kuberi nama Harapan. Saat membawanya pulang, Mas Budi tersenyum. "Selamat datang di rumah, Nak." Aku menatap Harapan yang tidur di lenganku. Hatiku terasa hangat. Aku tidak menyelamatkan hidup siapapun. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan saat aku sudah berdiri tegak, di sanalah aku baru bisa meraih hidup yang baru. Bertahun-tahun berlalu. Aku dengar Aris meninggal dalam kecelakaan kerja. Aku hanya diam. Aku menyalakan satu lilin dalam pikiranku. Ada orang yang datang ke hidup kita hanya untuk mengajari kita cara pergi. Aku menatap Mas Budi. Aku menatap Harapan yang berlari di taman. Aku tahu hidupku tidak semewah dulu, tapi sudah cukup. Dan aku tidak takut lagi sendirian. Jika ada satu hal yang kupelajari, ini bukan soal dendam. Ini soal memaafkan diriku sendiri. Memaafkan diriku yang pernah salah, pernah menderita, dan pernah buta. Sebelum mencintai orang lain, belajarlah mencintai dan menghargai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya kamulah yang memegang kunci pintumu sendiri. Dan saat kamu sudah tahu cara menggunakannya, tidak ada yang bisa mengurungmu di luar.